Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa di Doa Bangsa TV, channelnya edukasi. Para siswa sekalian, kembali saya lanjutkan untuk menjelaskan tentang pelajaran pekerjaan dasar teknologi otomotif untuk jurusan TBSM. Di mana yang kita jelaskan kali ini yakni tentang bab 2, mengklasifikasi jenis power tool. Untuk lebih jelasnya, kalian simak dan perhatikan video pembelajaran berikut ini. Para siswa sekalian, yang kedua untuk pelaksanaan penggerindaan dengan mesin gerinda duduk. Maka nanti secara prinsip bahwa gerinda duduk yang bergerak ini adalah benda kerja secara manual. Jadi kalau tadi yang bergerak ini adalah benda kerja atau yang bergerak ini adalah batunya yang mendekat atau untuk menyayat. Nah, sementara kalau gerinda duduk ini sebaliknya, justru benda kerjanya dipegang, ya. Jadi benda kerja yang mendatangi batu gerinda yang berputar. Maka yang bergerak ini adalah benda kerja seperti ini, ya, secara manual mendekati mesinnya yang sudah berputar dengan kecepatan yang maksimal. Nah, caranya nanti pada waktu penyayatan ini jangan sekali-kali menggerinda benda kerja di mana putaran batu ini masih di awal atau belum stabil, karena nanti akan merusak si batu itu sendiri. Nah, penyayatan benda kerja dilakukan secara teratur sesuai dengan bentuk yang diinginkan. Kalau dalam contoh ini seorang pekerja sedang mengasah pahat bubut, ya, atau alat yang digunakan nanti untuk menyayat benda kerja pada mesin bubut. Yang berikutnya, yang ketiga, menggerinda dengan gerinda tangan. Nah, menggerinda dengan gerinda tangan ini justru mesinnya yang nanti mendatangi daripada benda kerja. Biasanya penggerindaan dengan mesin gerinda tangan ini banyak dilakukan untuk membersihkan hasil pekerjaan pengelasan. Kemudian juga pelaksanaannya adalah dengan cara mendekatkan mesin gerinda tangan yang sudah berputar batunya ke benda kerja yang akan dibersihkan dan sudah dijepit pada alat penjepitnya. Sehingga benda kerja biasanya yang kecil ini tidak bergerak kecuali yang besar tanpa penjepitan atau alat bantu jepit. Berikutnya, menggunakan mesin gerinda potong. Beda lagi nanti dengan mesin gerinda potong. Seperti pada gambar, kalian lihat bahwa untuk menggunakan mesin gerinda potong ini yang pertama adalah jepit benda kerja pada catok atau rangkum mesin. Nah, ini dijepit dulu. Kemudian berikutnya nyalakan mesin yang ada pada handle, ya, atau pada gagang sampai dengan putaran batu maksimal atau kecepatan penuh. Baru nanti dekatkan batu gerinda yang sudah berputar maksimal pada benda yang sudah dijepit. Maka untuk pemotongannya hanya tinggal kita menekan gagang sehingga benda kerja putus dan atau terpotong dengan baik. Ini adalah proses pemotongan, ya, benda kerja yang berbeda sifatnya. Yang ini yang panjang, ya. Kemudian ini nanti benda kerja yang dijepit yang sudah dipotong, ya. Kemudian yang berikutnya, bagaimana penggunaan daripada kunci impact. Nah, penggunaan kunci impact seperti yang kalian lihat, kunci impact ini biasanya digunakan untuk mengencangkan dan mengendorkan mur atau baut yang biasanya sulit dilakukan oleh kunci biasa. Di mana baut pada benda yang berputar biasanya ini pada puli dan roda atau yang membutuhkan waktu yang relatif singkat, ya. Prosesnya, pertama pastikan udara pada kompresor sudah terisi dengan penuh sesuai dengan tingkat minimal tekanan yang dibutuhkan. Yang kedua, pilih mata soket yang sesuai dengan yang akan digunakan atau dengan yang akan dipakai. Kemudian pasangkan pada kunci impact, ya, seperti di sini, ya, kalian perhatikan.
pada gambar ini toolnya, kemudian ini disambungkan dengan penghasil udara bertekanan, kemudian ini disesuaikan, dan jangan sekali-kali nanti membuka ini ketika mesin masih berputar, ya, atau mesin berputar kemudian ditekankan pada bagian yang akan dibuka atau dikeraskan. Jadi dekatkan dulu, paskan dulu, baru dinyalakan, ya. Kemudian mau dibuka, matikan dulu, baru dibuka. Kemudian arahkan atau paskan pada baut atau mur yang akan dibuka, lalu tekan tombol untuk menyalakannya, ya. Nah, itu penggunaannya. Kemudian yang berikutnya penggunaan obeng pneumatik, ya. Maka hampir sama nanti dengan dengan kunci impact. Maka fungsinya hanya bedanya ini adalah penggunaan, ya. Dimana kalau impact wrench ini atau kunci impact ini digunakan untuk membuka mur atau bautnya, ya. Sedangkan nanti ini adalah disesuaikan bentuk kepalanya seperti obeng, ya. Nah, alat ini digunakan untuk mengendorkan skrup atau baut dengan kepala berbentuk skrup yang tidak dapat dikendorkan dengan obeng biasa. Maka gunakan jenis mata obeng yang sesuai dengan yang akan dibuka sama tadi, kemudian pasangkan pada mesin obeng pneumatiknya, di ujungnya nanti dipasangkan, ada dudukannya. Kemudian nanti arahkan pada skrup atau baut yang akan dibuka, dimana nanti setelah pas baru dinyalakan, ya. Jangan dinyalakan dulu kemudian dibuka, ini yang salah, ya, karena nanti akan mengakibatkan kecelakaan. Apakah itu kecelakaan rusaknya benda kerja, rusaknya alat, atau yang lebih parah nanti akan mencederai si pekerja itu sendiri. Para siswa sekalian, yang ketiga dari subpokok bahasan bab 2 ini adalah bagaimana perawatan daripada power tool. Secara umum, bahwa perawatan daripada power tool ini mempunyai tujuan, yakni untuk mengurangi kemungkinan kerusakan, kemungkinan adanya gangguan pada waktu kerja dari alat yang digunakan, atau menjaga agar alat dalam keadaan standar, ya. Jadi alat selalu dalam standar dari pabrik, ya, sehingga mencegah terjadinya kecelakaan kerja. Nah, perawatan pada mesin bor biasanya yang pertama ada dua jenis perawatan, yakni adalah perawatan yang berupa pencegahan kerusakan. Yang kedua adalah bagaimana memperbaiki setelah terjadinya kerusakan. Perawatan rutin biasanya berupa bagaimana nanti ketika si pekerja memberikan pelumasan secara rutin pada bagian yang berputar, ya, serta membersihkan alat yang sudah digunakan atau mesin bor yang digunakan dari adanya debu atau tatal yang masih menempel pada mata bor. Kemudian bagaimana perawatan perbaikan, atau contohnya seperti bagaimana memperbaiki mata bor yang sudah tumpul dengan cara diasah di mesin gerinda. Kemudian perawatan pada mesin gerinda, ya. Maka yang harus dilakukan perawatan pada mesin gerinda ini, yakni dengan memberikan pelumasan pada bagian tertentu dan dengan membersihkan bagiannya dari kotoran maupun debu, ya, ataupun karat yang ada pada mesin. Biasanya batu gerinda yang digunakan ini selalu diperiksa sebelum ataupun setelah digunakan. Kedua, batu gerinda yang dipakai harus disesuaikan dengan bahan dari benda kerja yang akan dikerjakan. Ketiga, matikan mesin yang tidak digunakan dari sambungan atau mencabut sambungan listrik yang digunakan atau dari sambungan tenaga lainnya. Kemudian untuk perawatan pada kunci impact dan obeng pneumatik secara prinsip ini hampir sama,
yakni bagaimana perawatan yang harus dilakukan ini, yakni untuk alat ini biasanya dengan cara membersihkannya secara rutin dari kotoran yang menempel. Kemudian menyimpan alat yang sudah dibersihkan pada kotak penyimpanan tersendiri, yang biasanya ini bawaan langsung daripada pabrik ya. Baru setelah dimasukkan pada kotaknya disimpan di pada lemari alat. Kemudian kunci impact maupun obeng pneumatik ini biasanya tidak boleh diletakkan dalam toolbox secara bersama-sama dengan alat yang lainnya, tetapi ini harus terpisah. Kemudian selalu memeriksa secara rutin sebelum maupun setelah digunakan, di mana kabel yang digunakan ini jangan sampai bocor atau mengelupas pelindungnya. Demikian para siswa sekalian yang bisa saya sampaikan untuk bab 2 ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada pembelajaran bab-bab selanjutnya. Demikian para siswa sekalian untuk video pembelajaran kali ini. Silakan kalian tunggu dan simak video pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.